Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 2D, program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Regita Mulyani Sukawati bersama teman saya, Farsana Murni Alif, Pramudia Pitaloka Utama. Di sini kami ingin berbagi materi mengenai hakikat perkembangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik yaitu meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau penumbuhan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut seluruh karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa anak, masa remaja, dan sampai masa dewasa. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmaniah, maupun psikis, rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Baik, yang pertama yaitu sistematis, berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik maupun psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Jadi pada dasarnya dalam proses perkembangan itu akan terjadi tahapan-tahapan perubahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan apabila salah satu tahapannya tersebut dihilangkan, maka tidak akan terjadi suatu proses perkembangan. Nah, contoh dari prinsip ini yaitu seperti kemampuan berjalan anak seiring dengan matangnya otot-otot kaki, dan keinginan remaja untuk memperhatikan jenis kelamin lain seiring dengan matangnya organ seksualnya. Yang kedua yaitu progresif, berarti perubahan dalam perkembangan ini bersifat maju, meningkat, meluas atau mendalam, baik secara kuantitatif yaitu fisik maupun kualitatif secara psikis. Berarti bahwa perkembangan ini menunjukkan adanya suatu proses ke arah yang lebih sempurna seiring dengan bertambahnya umur manusia. Contoh dalam prinsip ini yaitu seperti perubahan anak dari kecil menjadi dewasa, serta perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, yaitu seperti mulai dari mengenal huruf dan angka sampai pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang ketiga yaitu berkesinambungan, berarti perubahan dalam perkembangan ini berlangsung secara berurutan atau beraturan, tidak terjadi secara acak, loncat-loncat, ataupun kebetulan. Jadi dapat diartikan bahwa proses perubahan itu sifatnya bertahap. Contoh pada prinsip ini yaitu untuk dapat berdiri pastinya seorang anak sebelumnya itu harus menguasai kemampuan seperti kemampuan duduk dan merangkak. Dan untuk berbicara, anak harus melalui tahapan meraba atau untuk mencapai masa dewasa, individu itu harus melalui masa remaja, anak-anak, kanak-kanak, bayi, dan masa konsepsi. Ciri-ciri perkembangan. Dalam ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan ukuran dalam aspek fisik dan aspek psikis. Dalam aspek fisik yaitu terjadinya perubahan tinggi dan berat badan serta organ tubuh yang lainnya. Sedangkan dalam aspek psikis yaitu bertambahnya pembendaharaan kata serta matangnya daya pikir, mengingat, dan menggunakan imajinasi kreatif. Nah, yang kedua yaitu terjadinya perubahan proporsi. Dalam berbagai aspek, ada aspek fisik dan aspek psikis. Dalam aspek fisik yaitu terjadinya proporsi tubuh anak mengikuti fase perkembangannya. Dan terjadi pada fase remaja yaitu proporsi tubuh anak
mengikuti proporsi tubuh usia dewasa. Sedangkan dalam aspek fisikis, berubahnya imajinasi dari yang tadinya memikirkan fantasi menuju realitas. Yang ketiga yaitu lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, yaitu lenyapnya kelenjar timus pada bagian dada, rambut halus, serta gigi susu. Sedangkan dalam aspek fisikis yaitu lenyapnya masa mengoceh, gerak-gerik kekanakan, serta bersikap impulsif. Yang keempat yaitu munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, yaitu tumbuh dan pergantian pada gigi, serta matangnya organ-organ seksual yang terjadi pada fase remaja. Seperti yang terjadi pada wanita, yaitu mengalami menstruasi, membesarnya pinggul dan buah dada. Dan yang terjadi pada pria yaitu mengalami mimpi basah, tumbuhnya kumis, serta mengalami perubahan pada suara. Nah, dalam aspek fisikis, yaitu berkembangnya rasa ingin tahu pada ilmu pengetahuan, lingkungan sosial, agama, dan nilai-nilai. Prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme sebagai berikut. Nomor 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Perkembangan berlangsung secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya sampai mencapai kematangan atau masa tua. Nomor 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi hidup aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Terdapat hubungan atau korelasi yang positif di antara aspek tersebut. Apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami gangguan atau sering sakit, maka dia akan mengalami kemandegan dalam perkembangan tersebut, seperti kecerdasannya kurang dan mengalami kelabilan emosional. Nomor 3. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan menjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat dari perkembangan selanjutnya. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak dapat berdiri terlebih dahulu dan berlari atau meloncat. Menurut Yalon dan Weinstein 1977, yang pertama ada cephalocedal, yang artinya perkembangan dimulai dari bagian atas ke bagian bawah, yaitu dari bagian kepala ke bagian kaki. Dan ada proximodistal, di mana perkembangan bergerak dari tengah seperti paru-paru, jantung, lalu ke tangan. Yang kedua ada struktur mendahului fungsi, yaitu anggota tubuh individu akan berfungsi setelah matang strukturnya. Misal mata kita akan berfungsi untuk melihat ketika otot-ototnya sudah matang. Yang ketiga ada perkembangan, itu diferensiasi, yang berarti perkembangan fisik dan psikis berlangsung dari umum ke khusus. Misalnya, penglihatan seorang bayi akan dimulai dari melihat benda-benda besar, lalu spesifik ke benda-benda kecil. Selanjutnya yaitu perkembangan berproses dari kemampuan berpikir konkret, objek yang tampak, ke objek yang tidak tampak, yaitu abstrak. Lalu yang keenam, perkembangan berlangsung dari egosentrisme ke perspektivisme, yaitu mulainya seorang anak hanya akan mengutamakan dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri, keinginannya sendiri. Namun dengan berjalannya waktu, dia memiliki pergaulan dengan orang lain, sehingga sikap egoismenya perlahan-lahan akan berubah menjadi perspektif, yaitu mengepentingkan juga kebutuhan orang lain. Yang terakhir yaitu perkembangan berlangsung dari out control ke inner control. Seorang anak mulanya akan bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau melakukan suatu tindakan. Namun dengan seiring bertambahnya pengalaman baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pertemanan, dia memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan oleh dirinya sendiri. Tips selanjutnya yaitu perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Nah, seperti perkembangan fisik dan mental itu terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat. Contohnya seperti pada otak. Otak mengalami bentuk yang sempurna itu pada usia 6-8 tahun. Sedangkan pada tangan, kaki, dan hidung
mencapai ukuran yang maksimum itu pada masa remaja. Serta imajinasi kreatif berkembang dengan cepat pada masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya itu pada masa remaja. Nah, prinsip yang selanjutnya yang kelima, setiap fase perkembangan memiliki ciri khas khusus. Para ahli telah banyak mengadakan penelitian dan menetapkan fase-fase perkembangan yang sesuai dengan umur masing-masing. Itu dilakukan untuk mempelajari perkembangan individu. Contohnya seperti anak usia 2 tahun itu dipusatkan untuk mengenal lingkungan, serta mempelajari gerak-gerik fisik dan belajar berbicara. Adapun untuk anak usia 3-6 tahun, itu dipusatkan untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain. Fase selanjutnya yaitu yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan seperti bayi, anak-anak, anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Baik, hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.